Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas? Rezeki seakan datang sebentar lalu pergi lagi. Padahal kerja keras sudah dilakukan, doa pun tak pernah terlewat. Bisa jadi, jawabannya bukan ada di luar sana, tapi ada di depan rumah kalian sendiri. Ya, teras rumah, tempat kita duduk santai, menyambut tamu, bahkan sekadar menaruh sandal, ternyata menyimpan rahasia besar. Orang tua dulu sering berpesan, jangan sembarangan menaruh sesuatu di teras, karena itu bisa menghalangi pintu rezeki. Dan anehnya, kalau kita perhatikan, memang banyak keluarga yang hidupnya terasa seret ternyata punya kebiasaan-kebiasaan kecil di teras rumah yang kelihatannya sepele, tapi membawa dampak besar. Nah, di video kali ini, saya akan bongkar 12 pantangan teras rumah yang konon bisa membuat hidup susah dan rezeki seret. Jangan anggap enteng, karena sebagian diantaranya pasti tanpa sadar sering kita lakukan. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena siapa tahu salah satu penyebab rezeki kalian mampet justru ada di depan pintu rumah sendiri. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini agar lebih banyak orang terbantu. 1. Teras kotor dan berantakan. Bayangkan ketika tamu datang ke rumah kita, hal pertama yang mereka lihat adalah teras. Jika teras itu kotor, penuh debu, dedaunan berserakan, atau bahkan sampah plastik menumpuk, kesan pertama yang muncul pasti tidak enak. Sama seperti tamu, rezeki pun enggan singgah di rumah yang kotor. Dalam kepercayaan lama, teras yang kotor dipercaya menjadi sarang energi negatif. Energi buruk itu akan membuat penghuni rumah mudah malas, gampang sakit, dan rezeki pun seret. Secara logis, kotoran dan sampah di teras akan membuat rumah terlihat muram. Orang yang melihat pun merasa malas untuk berkunjung, sehingga silaturahmi terhambat. Padahal, salah satu pintu rezeki terbesar justru datang dari silaturahmi. Teras yang bersih bukan hanya memancarkan kesan baik, tapi juga membuat pikiran jernih dan hati lebih lapang. Jadi, jangan biarkan teras menjadi sarang debu. Sapulah setiap pagi, buang sampah yang menumpuk, dan tata barang agar rapi. Dengan begitu, rumah kita akan lebih nyaman, rezeki pun insya Allah mengalir lebih lancar. 2. Menaruh sapu atau pel di depan pintu. Ini kebiasaan yang sangat sering dilakukan banyak orang. Supaya gampang diambil, sapu atau pel ditaruh di teras, bahkan kadang tepat di depan pintu masuk. Padahal menurut orang tua dulu, hal ini pantangan besar. Mengapa? Karena sapu dipercaya sebagai simbol, menyapu pergi, rezeki yang sudah datang. Alih-alih masuk rumah, rezeki itu justru dipinggirkan oleh kebiasaan sepele ini. Kalau dipikir secara logis, menaruh sapu atau pel di depan pintu juga tidak elok. Tamu yang datang bisa merasa terganggu karena melihat teras berantakan, apalagi kalau sapunya kotor. Selain itu, debu dari sapu bisa berterbangan ke dalam rumah, membuat udara kurang sehat. Bagi sebagian orang Jawa, sapu di depan pintu juga diyakini menghalangi jodoh dan membuat rumah sering didatangi masalah kecil yang tidak habis-habis. Benar atau tidak, setidaknya kebiasaan ini memang tidak baik. Lebih baik simpan sapu di tempat khusus, misalnya gudang atau belakang rumah. Dengan begitu, pintu utama tetap lapang, dan rezeki yang datang pun tidak terhalang oleh kebiasaan sepele. 3. Sandal dan sepatu menumpuk. Pemandangan sandal dan sepatu berserakan di teras rumah adalah hal biasa. Tapi tahukah kalian, menumpuk atau membiarkan sandal berantakan di depan pintu bisa membuat aura rumah terlihat kacau? Dalam kepercayaan lama, teras yang dipenuhi barang-barang yang tidak tertata rapi membuat energi rezeki tersendat. Secara logis, hal ini juga benar adanya. Teras yang berantakan dengan sandal dan sepatu membuat rumah terlihat sempit, kotor, dan tidak nyaman dipandang. Tamu pun bisa merasa segan, bahkan enggan berkunjung kembali. Padahal, rumah yang ramai tamu biasanya rumah yang penuh berkah. Selain itu, sandal yang berserakan juga bisa menimbulkan masalah kecil. Orang bisa salah pakai sandal, mudah tersandung, atau bahkan menimbulkan pertengkaran kecil. Solusinya sederhana, sediakan rak sandal atau tempat khusus agar semua tertata rapi. Dengan begitu,
Teras terlihat lapang, tamu merasa nyaman, dan energi rezeki pun bisa mengalir tanpa hambatan. Ingat, kerapian adalah cerminan dari kepribadian dan juga magnet bagi datangnya keberkahan. 4. Tanaman kering dan layu. Banyak orang menghiasi teras rumah dengan pot-pot tanaman. Memang, tanaman hijau membuat rumah lebih indah, sejuk, dan asri. Tapi masalahnya, ketika tanaman itu dibiarkan kering, layu, bahkan mati, justru bisa menjadi simbol buruk. Dalam kepercayaan lama, tanaman yang mati di teras melambangkan rezeki yang ikut layu dan berhenti berkembang. Kalau kita pikir logis, tanaman yang mati di teras jelas membuat rumah terlihat suram. Daun kering yang berguguran menambah kesan kotor, dan pot tanaman yang tidak terurus menunjukkan kebiasaan pemilik rumah yang malas. Kondisi ini bisa mengurangi semangat penghuni rumah sendiri, apalagi orang yang datang berkunjung. Padahal, tanaman segar bukan hanya hiasan, tapi juga membawa energi positif. Warna hijau menenangkan pikiran, memberi kesan sejuk, dan dipercaya membuka jalan rezeki. Maka dari itu, kalau punya tanaman, rawatlah dengan baik. Siram setiap hari, ganti tanahnya jika perlu, dan kalau tanaman itu mati, segera cabut dan ganti dengan yang baru. Jangan biarkan tanaman mati menggantung lama di teras, karena selain bikin rumah muram, ia juga bisa menjadi simbol mandeknya keberkahan. 5. Teras gelap dan suram. Coba bayangkan saat malam tiba, rumah tampak gelap gulita karena lampu teras mati. Suasana jadi muram, bahkan menyeramkan. Dalam kepercayaan lama, teras yang gelap adalah undangan bagi energi negatif untuk singgah. Ia ibarat pintu rumah yang tidak menyambut, sehingga bukan hanya rezeki yang enggan datang, tapi juga tamu yang baik akan segan berkunjung. Secara logika, cahaya melambangkan kehidupan. Teras yang terang akan memberi kesan hangat, aman, dan ramah. Sementara rumah yang gelap membuat orang yang lewat merasa tidak nyaman, bahkan bisa menimbulkan kesan rumah itu tidak terawat. Lebih parahnya lagi, kondisi teras yang gelap justru rawan mengundang hal-hal buruk, pencuri, hewan liar, atau kecelakaan kecil saat penghuni keluar masuk rumah. Itulah sebabnya orang tua dulu selalu menyalakan lampu teras ketika senja tiba. Teras yang terang seakan menyambut rezeki, memberi aura kehidupan, dan memancarkan energi positif. Jadi, jangan biarkan teras rumah suram. Pasang lampu yang cukup, rawat agar tidak cepat mati, dan biarkan cahaya itu menjadi simbol keterbukaan rezeki. 6. Menaruh cermin menghadap pintu. Ada sebagian orang yang senang menaruh cermin besar di teras, tepat menghadap pintu utama. Tujuannya biasanya untuk dekorasi atau sekadar hiasan. Namun menurut kepercayaan lama, ini adalah pantangan. Mengapa? Karena cermin yang menghadap pintu dipercaya akan memantulkan kembali segala energi baik, termasuk rezeki yang datang. Bukannya masuk, justru mental kembali keluar. Logika sederhananya juga masuk akal. Cermin di teras bisa membuat tamu merasa tidak nyaman karena setiap kali berdiri di depan pintu, bayangan mereka sendiri yang terlihat. Selain itu, pantulan cahaya matahari ke cermin bisa menyilaukan mata, menambah rasa tidak enak dipandang. Bagi sebagian orang, cermin di depan pintu bahkan memberi kesan mistis, seolah rumah itu menyimpan rahasia yang menyeramkan. Cermin memang bagus untuk dekorasi, tapi sebaiknya jangan diletakkan menghadap langsung pintu utama. Taruhlah di dalam rumah dengan posisi yang tepat, bukan di teras. Dengan begitu, energi baik yang datang bisa masuk tanpa terhalang pantulan cermin, dan rumah pun tetap nyaman dipandang. 7. Kursi rusak di teras. Teras sering menjadi tempat duduk santai, melepas penat, atau menerima tamu. Tapi apa jadinya kalau kursi di teras rusak, reyot, atau bahkan bolong? Bukan hanya tidak nyaman dipakai, tapi menurut kepercayaan lama, kursi rusak di teras melambangkan kehidupan yang tidak stabil. Seolah-olah rumah itu kehilangan keseimbangan, dan rezeki pun ikut goyah. Secara logis, kursi rusak memang tidak pantas dibiarkan di teras. Tamu yang datang bisa merasa tidak dihargai kalau disuguhi kursi yang reyot. Bahkan bisa membahayakan kalau sampai patah saat diduduki. Dari segi estetika, kursi yang rusak membuat teras tampak kumuh dan tidak terurus.
Rumah yang terlihat tidak terurus biasanya mencerminkan penghuni yang kurang memperhatikan detail, dan ini bisa berpengaruh pada kenyamanan batin serta semangat hidup. Maka dari itu, jangan biarkan kursi rusak bertahan lama di teras. Jika masih bisa diperbaiki, segera perbaiki. Jika tidak, lebih baik diganti dengan yang baru. Kursi yang rapi, kuat, dan nyaman akan membuat teras terlihat lebih hidup, tamu pun betah, dan energi rezeki bisa mengalir lebih lancar. 8. Menumpuk barang bekas atau rongsokan. Ini kebiasaan yang sangat sering kita temui. Teras rumah dijadikan gudang dadakan. Barang bekas, kardus, botol, bahkan besi rongsokan menumpuk di depan rumah. Padahal, orang tua dulu selalu melarang hal ini. Mereka percaya, teras yang dipenuhi barang bekas adalah tanda rezeki yang mandek. Bukannya mengundang berkah, justru menghalangi keberuntungan masuk. Kalau kita pikir logis, hal ini juga jelas merugikan. Teras yang dipenuhi barang bekas membuat rumah terlihat kotor, sumpek, dan sempit. Tamu yang datang merasa tidak nyaman, bahkan enggan berlama-lama. Selain itu, barang bekas yang menumpuk bisa menjadi sarang nyamuk, tikus, atau serangga berbahaya yang membahayakan kesehatan penghuni rumah. Rumah yang rapi memberi kesan pemiliknya punya pola hidup teratur. Sementara rumah yang berantakan, apalagi dari depan sudah penuh rongsokan, memberi kesan malas dan tak terurus. Energi rezeki pun enggan masuk ke rumah seperti itu. Jadi, segera rapikan barang bekas di teras, buang yang sudah tidak berguna, atau jual ke tukang rongsok. Biarkan teras menjadi ruang yang lapang, segar, dan siap menyambut keberkahan. 9. Bendera atau hiasan kusam. Banyak rumah yang di terasnya terdapat bendera, kain hias, atau ornamen gantung. Awalnya memang untuk memperindah rumah, bahkan ada yang menyimpannya sebagai tanda peringatan tertentu. Tapi seringkali, bendera atau kain itu dibiarkan kusam, kotor, bahkan robek. Dalam kepercayaan orang tua dulu, hiasan teras yang lusuh melambangkan rumah yang kehilangan wibawa, rezeki pun enggan mendekat. Secara logika, teras adalah wajah rumah. Kalau wajah itu tampak suram karena hiasannya kusam, tamu yang datang akan menangkap kesan muram. Rumah terlihat tak terurus, bahkan bisa membuat orang berprasangka penghuni di dalamnya juga tidak memperhatikan kebersihan. Hal sederhana seperti kain robek ternyata bisa menular menjadi sugesti buruk. Orang jadi malas singgah, suasana rumah terasa berat, dan perlahan-lahan hal ini bisa memengaruhi semangat penghuni sendiri. Solusinya mudah. Jika ingin menghiasi teras dengan bendera, kain, atau ornamen apapun, rawatlah dengan baik. Cuci secara rutin, ganti jika sudah usang, dan pastikan teras memancarkan aura segar. Rumah yang tampak indah akan memberi kesan positif, dan insya Allah menjadi magnet rezeki. 10. Tidak pernah disapu saat pagi hari. Orang Jawa dulu punya pepatah, sapu halaman pagi hari, agar rezeki tidak pergi. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya mitos, tapi ternyata ada makna dalam yang bisa dijelaskan secara logis. Menyapu teras di pagi hari membuat rumah tampak bersih sejak awal hari. Udara segar bercampur dengan suasana lapang akan membuat penghuni lebih semangat bekerja, lebih ceria, dan itu bisa membuka jalan rezeki. Sebaliknya, kalau teras dibiarkan penuh daun kering atau debu menumpuk hingga siang, kesannya rumah malas dirawat. Hal ini bukan hanya mengundang penyakit dari kotoran yang menumpuk, tapi juga mengurangi semangat penghuni. Energi yang seharusnya positif sejak pagi hari berubah menjadi berat dan malas. Dari sisi mistis, orang dulu percaya bahwa teras yang tidak disapu pagi hari akan menjadi tempat berdiamnya energi buruk yang menghalangi rezeki. Maka, jangan malas. Biasakan menyapu teras saat pagi, walaupun hanya sebentar. Ini bukan sekadar menjaga kebersihan, tapi juga membuka hari dengan suasana segar, lapang, dan penuh berkah. 11. Membiarkan pintu depan macet. Pintu depan adalah gerbang utama rezeki. Jika pintu itu macet, berderit, atau sulit dibuka, konon rezeki yang masuk pun ikut tersendat. Orang tua dulu percaya, pintu yang sulit dibuka adalah simbol hidup yang dipersulit. Bahkan, suara derit dari engsel pintu dianggap sebagai pertanda kesialan kecil yang bisa merembet jadi masalah besar.
Dari sisi logika, pintu yang macet memang mengganggu. Penghuni jadi kesal setiap kali keluar masuk, tamu merasa tidak nyaman, dan suara derit membuat suasana rumah terasa tua dan menyeramkan. Selain itu, pintu yang rusak juga rawan bahaya, bisa macet ketika darurat, atau mudah dibobol karena engselnya lemah. Maka dari itu, rawatlah pintu utama. Jika engsel berderit, beri minyak. Jika kuncinya rusak, segera perbaiki. Jangan biarkan pintu depan menjadi penghalang rezeki, karena pintu yang kokoh dan lancar membuka akan memberi kesan lapang, aman, dan siap menyambut keberuntungan. 12. Teras tidak pernah didoakan. Ini adalah pantangan terakhir, dan yang paling penting. Banyak orang fokus membersihkan teras secara fisik, tapi lupa membersihkannya secara spiritual. Teras adalah pintu keluar masuk penghuni rumah, dan disitulah juga rezeki keluar masuk. Jika tidak pernah didoakan, energi di teras bisa kosong, bahkan bisa diisi oleh hal-hal buruk. Secara logis, doa adalah sugesti positif. Membacakan doa ketika keluar rumah membuat hati tenang, langkah lebih mantap, dan pekerjaan lebih berkah. Saat masuk rumah, doa yang terucap membuat suasana lebih tenteram, jauh dari pertengkaran atau aura negatif. Rumah yang sering dipenuhi doa akan terasa lebih damai, lebih hangat, dan rezeki pun lebih mudah mengalir. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Bacakan doa setiap kali membuka pintu, atau sekadar membaca basmalah ketika melangkah keluar. Dengan begitu, teras rumah kita bukan hanya bersih secara fisik, tapi juga penuh keberkahan secara spiritual. Dan ingat, sebesar apapun usaha kita, pada akhirnya semua rezeki tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, dari 12 pantangan tadi kita belajar satu hal penting. Teras rumah bukan sekadar tempat duduk atau jalan masuk, melainkan wajah rumah, gerbang rezeki, sekaligus cermin kehidupan kita. Jika teras kotor, berantakan, atau penuh hal-hal yang dianggap pantangan, maka bukan hanya rumah yang terasa sumpek, tapi juga hidup kita ikut terasa berat. Namun jangan lupa, sebersih apapun teras secara fisik, tanpa doa dan keberkahan dari Allah, semua akan sia-sia. Karena rezeki sejatinya datang darinya, sedangkan menjaga teras hanyalah ikhtiar kecil agar hidup lebih tertata dan lapang. Mari kita rawat rumah kita, mulai dari terasnya. Rapikan, bersihkan, dan jangan lupa iringi dengan doa. Insya Allah, bukan hanya rumah yang terasa nyaman, tapi hidup pun akan lebih berkah dan rezeki mengalir tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.